menjadi bagian dari alam, Anda menemukan kedamaian dan keseimbangan yang mendalam. Kata Lao Tzu. Bayangkan, diri Anda duduk di tepi sungai yang tenang. Air mengalir dengan lembut, membawa suara yang menenangkan. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajah, membawa aroma kehidupan dan kedamaian yang mendalam. Di saat itu, Anda merasakan keterhubungan dengan alam semesta, merasakan ritme kehidupan yang harmonis. Inilah esensi dari ajaran Taoisme yang dibawa oleh Lao Tzu, seorang bijak dari zaman kuno Tiongkok. Melalui karyanya yang abadi, Dao De Jing, Lao Tzu mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda, cara yang lebih selaras dengan alam. Ia mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan untuk mengontrol atau untuk memaksa. Sebaliknya, ia menunjukkan jalan untuk mengalir bersama kehidupan, menemukan kekuatan dalam kelembutan, dan mencapai tujuan dengan cara yang alami tanpa paksaan. Lao Tzu, kebijaksanaannya telah menyentuh hati jutaan orang di seluruh dunia. Ajarannya menginspirasi kita untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan melalui jalan yang sederhana, alami, dan penuh makna. Sekarang, mari kita belajar untuk mengalir bersama kehidupan, menemukan keseimbangan, dan menikmati setiap momen dengan penuh kesadaran. Duduklah dengan nyaman, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan Anda tenang. Bersama-sama, kita akan menemukan jalan untuk kehidupan yang lebih damai dan bahagia, selaras dengan alam dan diri sendiri. Inilah 8 pelajaran hidup dari Lao Tzu, sang maha guru kehidupan. Yang pertama, berhenti mengendalikan dunia. Di tengah kilauan dunia yang memikat, di antara gemerlap mimpi dan ambisi, kita seringkali terjebak dalam pusaran keinginan untuk mengendalikan. Seakan kebahagiaan dan kesuksesan hanya bisa diraih dengan menggenggam kendali atas setiap aspek kehidupan. Namun, di balik sibuknya dunia, sang bijak Lao Tzu mengajarkan kita sebuah kebenaran yang mendalam. Dunia ini adalah wadah suci yang tidak bisa dikendalikan. Demikianlah Dao De Jing membimbing kita. Upaya untuk mengendalikan hanya untuk memperburuk keadaan dan menciptakan lebih banyak kekacauan. Bayangkan, alam semesta ini bagaikan sebuah lukisan agung yang tercipta dengan goresan takdir yang sempurna. Setiap detail, setiap warna, setiap bentuk, semua telah diatur dengan harmonis oleh kekuatan yang jauh melampaui pemahaman kita. Ketika kita berusaha mengontrol, mengubah, atau memaksa kehendak, kita seolah menodai keindahan lukisan itu dengan coretan yang asal-asalan. Lao Tzu dengan bijak berkata, dunia adalah wadah suci, tidak dapat digenggam, tidak dapat dikendalikan. Mereka yang mencoba menguasai akan kalah. Kutipan ini merupakan seruan lembut untuk melepaskan keinginan kita untuk menguasai. Alam semesta memiliki caranya sendiri dalam mengorkestrasikan kehidupan. Ketika kita berusaha melawan arus alami ini, kita hanya akan terjerumus dalam lautan stres dan frustasi. Pernahkah Anda menyadari bahwa seringkali masalah yang semula tampak rumit dan membingungkan tiba-tiba terurai dengan sendirinya? Seperti benang kusut yang dengan sabar kita biarkan. Ia akan menemukan jalannya untuk terlepas. Itulah kekuatan dari tidak mengontrol. Kekuatan dari melepaskan dan mempercayai kebijaksanaan alam semesta. Dalam The Tao of Po, Benjamin Hoff dengan indah menggambarkan filosofi ini melalui karakter Winnie the Pooh. Po dengan kesederhanaan dan kepolosannya mengajarkan kita untuk menikmati setiap momen, mengikuti arus kehidupan, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Ia tidak pernah berusaha mengontrol dunianya, melainkan hidup berdampingan dengan dalam keselarasan dan kedamaian. Marilah kita belajar dari kebijaksanaan Lao Tzu dan Po. Lepaskan genggaman kendali,
Biarkan alam semesta bekerja dengan caranya yang misterius. Dalam kepasrahan, kita akan menemukan kebebasan sejati, kebahagiaan yang abadi, dan kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Dalam kesunyian, mari renungkan sejenak betapa sering kita berusaha menggenggam dunia, memaksakan kehendak, dan mengendalikan setiap detail kehidupan. Namun, bukankah justru usaha keras itu yang kerap kali membelenggu kita dalam jerat stres dan kecemasan? Bayangkan, seandainya kita lepaskan kendali, seandainya kita biarkan alam semesta menari dengan ritmenya sendiri, melukiskan takdir dengan kuasanya yang ajaib. Mungkin akan terasa menakjubkan pada awalnya, seperti melangkah di dalam kehampaan. Namun, di sanalah justru kita temukan ruang untuk bernapas, ruang untuk menyerahkan diri pada kebesaran semesta. Duduklah dengan tenang, rasakan setiap tarikan dan hembusan napas, lepaskan kebebasan yang selama ini menghantui pikiran dan membebani pundak. Sadarilah, kita hanyalah sebagian kecil dari jaringan kehidupan yang luas dan misterius. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita, kekuatan yang mengatur setiap detak jantung dan setiap tetes embun pagi. Dengan menerima keterbatasan dan melepaskan keinginan untuk mengendalikan, kita membuka pintu menuju ketenangan dan harmoni. Seperti perahu yang menyerahkan diri pada arus sungai, kita dibimbing menuju lautan kebijaksanaan yang tak bertepi. Dengan melepaskan, segala sesuatu dapat terjadi, bisik Lao Tzu. Dunia akan menjadi damai jika kita berhenti berusaha mengendalikan. Mari kita hentikan perjuangan yang sia-sia. Mari kita mengalir bersama arus kehidupan, menemukan keindahan dalam setiap lekuk belokan. Di sana, di tengah kepasrahan, kita akan temukan kedamaian sejati, kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Yang kedua, jangan membebani diri sendiri. Di tengah sibuknya kehidupan modern yang menuntut kita untuk terus berlari, mengejar pencapaian, dan mendaki tangga kesuksesan, seringkali kita terjebak dalam pusaran yang melelahkan. Kita memacu diri tanpa henti, berusaha menjadi lebih cepat, lebih kuat, lebih baik. Namun, dalam upaya yang tak kenal lelah itu, kita lupa akan sebuah kebijaksanaan yang abadi. Lao Tzu, sang bijak dari timur, mengingatkan kita dengan lembut. Mereka yang berjinjit tidak berdiri kokoh. Mereka yang terburu-buru maju, tidak melangkah terlalu jauh. Renungkanlah sejenak kata-kata ini. Bukankah kita sering menyaksikan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari? Seorang atlet yang berlatih tanpa henti, mengabaikan batas fisiknya, justru akan mengalami cedera dan menghancurkan mimpinya. Seorang pekerja yang terobsesi dengan produktivitas tanpa memberi ruang untuk istirahat dan refleksi, akan terbakar habis dalam api kelelahan dan stres. Seperti sebuah pohon yang tumbuh menjulang, kita membutuhkan akar yang kuat untuk menopang batang dan cabangnya. Akar itu adalah keseimbangan antara aksi dan hening, antara upaya dan pemulihan. Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People menyebutnya mengasah gergaji, meluangkan waktu untuk memperbarui diri secara fisik, mental, dan emosional. Maka, marilah kita berhenti sejenak dari keramaian dunia. Rasakan hembusan napas, tenangkan pikiran, dan lepaskan beban yang menumpuk di pundak. Berdamailah dengan keterbatasan diri, dan berikan izin untuk beristirahat. Dalam keheningan itulah kita akan menemukan kekuatan sejati dan kestabilan hidup. Lao Tzu berkata, ketika Anda puas menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormati Anda. Ketika kita berhenti membebani diri dengan ekspektasi yang tak realistis, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kita akan menemukan diri kita yang seutuhnya, utuh dan bercahaya. Yang ketiga, jangan melekat pada kehidupan. Lao Tzu, sang bijak dari timur, pernah berkata, ada perbedaan antara merayakan kehidupan dan berpegang teguh pada kehidupan. Renungkanlah sejenak. Bukankah kita seringkali begitu takut kehilangan hingga lupa untuk benar-benar menikmati hidup? Kita genggam erat segala sesuatu, pekerjaan, hubungan, harta benda, bahkan identitas diri seolah-olah semuanya abadi. Namun, seperti ombak yang datang dan pergi di pantai,
Tak ada satupun dalam hidup ini yang kekal. Setiap momen adalah anugerah, sebuah kesempatan untuk merasakan keajaiban keberadaan. Eckhart Tolle dalam kebijaksanaannya mengajak kita untuk mati sebelum mati. Bukan berarti mengakhiri hidup secara fisik, melainkan melepaskan identitas dan ego yang membelenggu sehingga kita dapat mengalami hidup sepenuhnya di saat ini. Lihatlah anak-anak bermain dengan riang. Mereka larut dalam kegembiraan tanpa beban masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Merekalah guru sejati yang mengajarkan kita arti hidup sebenarnya. Merayakan setiap momen tanpa melekat. Bayangkan, Anda duduk di tepi pantai, merasakan hembusan angin dan hangatnya sinar mentari. Ombak datang dan pergi, menciptakan irama kehidupan yang abadi. Ada keindahan dalam gerakan itu, dalam siklus yang tak pernah berhenti. Demikian pula hidup kita, penuh dengan pasang surut, kegembiraan, dan kesedihan. Terimalah semua itu sebagai bagian dari keseluruhan yang sempurna. Lepaskanlah cengkraman Anda pada kehidupan. Biarkan diri Anda mengalir bersama arus kehidupan, menemukan kebahagiaan dalam setiap napas, dalam setiap jantung, seperti yang diajarkan Lao Tzu. Mereka yang lembut dan mengalahkan adalah murid kehidupan. Dengan melepaskan, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Yang keempat, cukup sudah, cukup. Di tengah sibuknya dunia yang terus mendorong kita untuk mengejar lebih, terkadang kita lupa akan kebenaran sederhana yang tersimpan dalam hati kita. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang menumpuk harta atau mengejar prestasi tanpa henti, melainkan tentang menemukan kepuasan dalam kesederhanaan, dalam menghargai apa yang telah kita miliki. Lao Tzu dengan bijaknya mengingatkan kita, mereka yang tahu bahwa mereka memiliki cukup adalah orang-orang yang benar-benar kaya. Renungkanlah sejenak. Bukankah kekayaan sejati terletak pada rasa cukup, pada kemampuan untuk menikmati karunia hidup tanpa terseret dalam pusaran keinginan yang tak pernah terpuaskan? Henry David Thoreau dalam perjalanannya mencari makna hidup di tengah kesunyian, menemukan kebenaran yang sama. Kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak, tetapi memiliki cukup. Dengan melepaskan diri dari belenggu materialisme, ia menemukan kebebasan dan kedamaian yang hakiki. Bayangkan sebuah gelas yang telah penuh terisi air. Jika kita terus menuangkan air ke dalamnya, air itu hanya akan tumpah dan terbuang percuma. Begitu pula dengan hidup kita. Ketika kita terus-menerus mengejar lebih, tanpa henti, tanpa mensyukuri apa yang sudah ada, kita sebenarnya membuang-buang energi dan kebahagiaan kita sendiri. Mari luangkan waktu sejenak untuk merenung. Duduklah dalam keheningan, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan rasa syukur atas segala karunia yang telah diberikan. Syukuri hubungan yang berharga, pekerjaan yang memberi makna, kesehatan yang baik, dan setiap hal kecil yang seringkali terlupakan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang bijaksana menulis, lihatlah ke dalam. Di dalam adalah sumber kebaikan, dan itu akan selalu mengalir jika Anda terus menggali. Kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri kita, dari kemampuan kita untuk menghargai dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Lepaskanlah keinginan yang berlebihan dan temukanlah kedamaian dalam kesederhanaan. Biarkan rasa syukur mengalir dalam diri Anda dan rasakanlah kebahagiaan yang tulus dalam menghargai cukup. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, kepuasan akan damai selamanya. Dengan mengetahui kapan cukup, sudah cukup, kita dapat hidup dengan lebih tenang, lebih bahagia, dan menemukan kekayaan sejati dalam kesederhanaan dan rasa syukur. Yang kelima, tidak memaksakan apapun. Dalam keheningan, mari kita renungkan kebijaksanaan Lao Tzu tentang seni melepaskan paksaan. Master tidak memaksakan kebajikan pada orang lain, sehingga ia mampu menyelesaikan tugasnya, ungkapnya. Bukankah seringkali justru ketika kita berhenti memaksakan kehendak, kita justru menemukan jalan yang lebih lancar menuju tujuan? Bayangkan seorang pelukis yang tenang, membiarkan kuasnya menari di atas kanvas dengan lembut. Tanpa paksaan, tanpa tekanan, ia menciptakan mahakarya yang mengalir dan penuh kehidupan. Sebaliknya,
Jika ia memaksa setiap sapuan kuas, hasilnya justru akan terasa kaku dan mati. Lao Tzu mengajarkan kita untuk menjadi seperti air, yang selalu menyesuaikan diri dengan wadahnya. Bruce Lee, sang maestro bela diri, juga mengungkapkan hal yang sama. Be water, my friend, katanya. Air yang lentur mampu mengalir mengisi ruang apapun, bahkan menembus celah yang paling sempit sekalipun. Dalam kehidupan sehari-hari, betapa sering kita terjebak dalam siklus memaksa diri untuk mencapai sesuatu. Kita menetapkan target, mengejar deadline, dan mendorong diri melebihi batas. Namun, ketika kita terlalu keras pada diri sendiri, kita justru menciptakan resistensi dan frustasi. Seperti mendayung perahu melawan arus, memaksakan kehendak hanya akan menghabiskan energi kita. Sebaliknya, jika kita belajar untuk mengalir bersama arus, menyesuaikan diri dengan situasi, kita akan mencapai tujuan dengan lebih mudah dan menikmati perjalanan. Renungkanlah sejenak. Adakah area dalam hidup Anda di mana Anda terlalu memaksakan diri? Mungkin dalam pekerjaan, hubungan, atau pengejaran impian. Bayangkan bagaimana rasanya jika Anda melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya dan membiarkan diri Anda dibawa oleh arus kehidupan. John Hader dalam bukunya The Tao of Leadership menulis, kepemimpinan Tao tidak memaksakan kehendak, melainkan mengarahkan aliran. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak memerintah dengan kekuasaan, melainkan membimbing dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, ketika tidak ada paksaan, segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Dengan melepaskan paksaan dan mengikuti aliran alami kehidupan, kita akan menemukan jalan menuju tujuan dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih memuaskan. Yang keenam, menemukan ketenangan dalam keheningan. Di tengah gemerlap dunia modern, di mana suara berlomba-lomba mencari perhatian, keheningan seringkali terlupakan. Padahal, di dalam keheningan itulah tersimpan kekuatan yang luar biasa. Lao Tzu, sang bijak bestari, mengajarkan bahwa keheningan adalah sumber kekuatan dan kedamaian yang mendalam. Bayangkan diri Anda tenggelam dalam keheningan, bukan ketiadaan suara belaka, melainkan suara keadaan di mana pikiran yang resah mulai mereda dan jiwa menemukan ketenangannya. Dalam keheningan itu, kita dapat mendengarkan bisikan hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Carlos Castaneda dalam bukunya The Power of Silence mengungkapkan bahwa keheningan adalah kedalaman, di mana jiwa bisa tenggelam untuk menemukan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Di sana, di dalam keheningan, kita terhubung dengan intuisi dan kebijaksanaan yang tak terjangkau oleh logika. Seperti saat kita berdiri di puncak gunung, menyaksikan keindahan alam yang membentang luas. Hanya ada hembusan angin dan kicauan burung yang menemani. Dalam keheningan itu, pikiran menjadi jernih, hati menjadi lapang, dan kita merasakan kedamaian yang mendalam. Luangkanlah waktu sejenak setiap hari untuk menikmati keheningan. Mungkin melalui meditasi, berjalan-jalan di alam, atau hanya dengan duduk diam merenung. Rasakan bagaimana keheningan itu menyegarkan jiwa dan memberi kekuatan baru. Eckhart Tolle dalam The Power of Now mengajarkan bahwa keheningan adalah portal menuju saat ini. Di dalam keheningan, kita dibebaskan dari belenggu masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Kita hadir utuh di saat ini, merasakan kehidupan yang sebenarnya. Keheningan juga memberi kita ruang untuk bersyukur. Ketika pikiran hening, kita dapat melihat dengan jelas segala berkat yang telah kita terima. Hati kita dipenuhi dengan rasa syukur dan penghargaan atas keajaiban hidup. Lao Tzu mengingatkan kita bahwa keheningan adalah sumber kekuatan yang besar. Dalam keheningan, kita menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan kekuatan batin untuk menghadapi segala tantangan hidup. Mari kita berlatih menemukan keheningan dalam kesibukan kita. Nikmatilah ketenangan yang diberikan dan biarkan kebijaksanaan Lao Tzu membimbing langkah kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Yang ketujuh, menghargai kesederhanaan. Dalam dunia yang gemerlap dengan kemewahan dan pencapaian materi,
Lao Tzu mengajak kita untuk kembali pada hakikat kehidupan yang sejati. Dalam kesederhanaan, kita menemukan kedamaian, bisiknya lembut. Kesederhanaan bukanlah sekedar memiliki sedikit barang, melainkan suatu keadaan di mana pikiran dan hati kita bebas dari belenggu keinginan yang berlebihan. Ketika kita melepaskan diri dari kebutuhan yang tak pernah terpuaskan, kita menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar berharga dalam hidup. Kita merasakan kebebasan dari tekanan untuk selalu mengejar lebih dan belajar untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Henry David dalam perjalanannya mencari makna hidup di tengah kesunyian Walden, menemukan kebenaran dalam kesederhanaan. Dengan meninggalkan kehidupan kota yang penuh gemerlap, ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup yang sederhana, dekat dengan alam. Bayangkan diri Anda berada di sebuah pondok kecil di tengah hutan, jauh dari keramaian kota. Anda dikelilingi oleh pepohonan rindang dan udara yang segar. Hidup Anda sederhana, hanya dengan barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Setiap hari dihabiskan dengan merenung, membaca, dan menikmati keindahan alam. Bukankah dalam kesederhanaan itu Anda menemukan ketenangan dan kepuasan yang mendalam? Renungkanlah. Bagaimana Anda dapat mengintegrasikan kesederhanaan dalam kehidupan Anda? Mungkin dengan mengurangi barang-barang yang tidak perlu, menyederhanakan jadwal yang padat, atau hanya dengan mengambil waktu sejenak untuk menikmati hal-hal kecil di sekitar Anda. Greg McKeown dalam bukunya Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang esensial. Hanya ketika Anda memberikan diri Anda izin untuk berhenti mencoba melakukan segalanya, untuk berhenti mengatakan ya pada semua orang, Anda dapat memberikan kontribusi tertinggi Anda terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Dengan hidup sederhana, kita juga terbebas dari stres dan kecemasan yang seringkali muncul akibat keinginan yang berlebihan. Kita tidak lagi terjebak dalam perlombaan untuk menumpuk harta atau mencari pengakuan. Sebaliknya, kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam apa yang kita miliki. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, dalam kesederhanaan, kita menemukan kedamaian. Mari kita berlatih untuk hidup sederhana, menghargai hal-hal kecil, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Di sana, di tengah kesederhanaan, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Yang kedelapan, menjadi bagian dari alam. Di tengah keramaian dunia modern, kita seringkali terlupakan akan hakikat diri kita yang sebenarnya. Lao Tzu dengan bijaksana mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari alam. Manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, Tao mengikuti dirinya sendiri, ungkapnya dalam Tao Te Ching. Kita bukanlah entitas yang terpisah dari alam, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang luas dan saling terhubung. Alam adalah guru yang bijaksana, mengajarkan kita tentang kesabaran, ketahanan, dan keindahan dalam siklus kehidupan yang abadi. John Muir, seorang pecinta alam yang terkenal, pernah berkata, di setiap perjalanan dengan alam, seseorang menerima jauh lebih banyak daripada yang ia cari. Ketika kita meluangkan waktu untuk berada di alam, kita menemukan kedamaian, inspirasi, dan penyembuhan bagi jiwa kita. Bayangkan diri Anda berjalan di tengah hutan yang rindang, suara burung berkicau, gemericik air, dan hembusan angin seolah menyapa dengan lembut. Udara yang segar memenuhi paru-paru Anda, dan Anda merasakan energi kehidupan yang mengalir di sekitar Anda. Dalam momen itu, Anda terhubung dengan alam dan menemukan kedamaian yang hakiki. Renungkanlah bagaimana Anda dapat lebih terhubung dengan alam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dengan berkebun, mendaki gunung, berjalan-jalan di taman, atau hanya dengan menikmati matahari terbenam di halaman rumah. Richard Lois dalam bukunya The Nature Principle menekankan pentingnya hubungan kita dengan alam untuk kesejahteraan hidup. Kita bisa lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bahagia dengan membangun hubungan yang lebih dalam dengan dunia alami, tulisnya. Dengan menjadi bagian dari alam, kita juga belajar untuk menerima siklus kehidupan dengan lapang dada.
kita memahami bahwa semua yang ada di dunia ini memiliki waktunya masing-masing. Ada waktu untuk tumbuh, berkembang, dan layu. Dengan menerima siklus ini, kita menemukan kedamaian dalam setiap perubahan. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu. Dengan menjadi bagian dari alam, kita menemukan kedamaian dan keseimbangan yang mendalam. Mari kita berlatih untuk hidup selaras dengan alam, menghargai keindahan dan kebijaksanaannya, dan menemukan kedamaian yang bersumber dari hubungan yang harmonis dengan dunia di sekitar kita. Dan kini, sampailah kita pada puncak pertemuan kita. Setelah menyelami kebijaksanaan Lao Tzu, mari kita resapi makna sejatinya dalam hidup kita. Bayangkan, diri Anda berdiri di puncak gunung yang tinggi. Di bawah terbentang luas pemandangan yang menakjubkan. Lembah yang hijau, sungai yang meliuk-liuk, dan langit biru yang tak berujung. Rasakan hembusan angin yang membawa aroma kebebasan. Rasakan hangatnya sinar matahari yang menyinari jiwa Anda. Di saat itu, sadarilah, Anda adalah bagian dari keagungan itu semua. Anda adalah bagian dari alam semesta yang tak terhingga. Mikrokosmos yang mencerminkan mikrokosmos. Di dalam diri Anda tersimpan kekuatan yang sama dengan yang menggerakkan bintang-bintang. Kebijaksanaan yang sama dengan yang menuntun aliran sungai. Lao Tzu telah menunjukkan jalan. Ia telah membuka tabir kebijaksanaan yang abadi. Kini, sahabat, giliran Anda untuk melangkah. Terapkan 8 pelajaran hidup ini dalam kehidupan sehari-hari. Lepaskan kendali, temukan kekuatan dalam kelembutan, hargai kesederhanaan, dan hiduplah selaras dengan alam. Maka, Anda akan menemukan kedamaian yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, dan kebebasan yang sejati. Anda akan mengalir bersama kehidupan, menemukan keindahan dalam setiap momen, dan menjalani hidup yang penuh makna. Sekarang, tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Bagikan video ini dan tekan tombol like, subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.